Seorang Zakuza ingin menjadi ketua kelas. Penasaran dengan ceritanya, tapi gak ada waktu buat nonton atau males cari linknya. Santai kawan, kami akan ceritakan untuk Anda dalam beberapa menit ke depan. Ini adalah episode 2 dari My Boss, My Hero. Oke, masih bercerita tentang Sakaki Makio, putra mahkota dari geng Kantou Subfang, yang kembali bersekolah demi menjadi bos generasi ketiga geng Kantou Subfang untuk menggantikan posisi ayahnya. Ia harus lulus di musim semi depan sebagai siswa SMA, dan kalau ia gagal, maka posisi pewaris bos generasi ketiga diserahkan pada adiknya yang lebih kompeten, yaitu Sakaki Mikio. Melanjutkan cerita di episode 1 ketika Makio harus dipaksa menjadi siswa SMA oleh ayahnya sendiri, yaitu Sakaki Kiichi, seorang bos Yakuza dari geng Kantou Subfang. Setelah beberapa kesempatan Makio mengenyam pendidikan sebagai anak kelas 3 SMA, kini ia mulai menemukan ritme menjadi seorang pelajar SMA. Kali ini cerita berawal dari tempat hiburan malam. Makio yang berstatus seorang Zakuza tentu sangat erat dengan kehidupan malam, alkohol, dan wanita. Namun ketika sedang asik nongkrong ditemani wanita cantik, ia mendapatkan telepon dari Kuroi, yaitu tangan kanan Makio. Yang konyolnya lagi, telepon ini ternyata perintah untuk ngerjain PR. Inilah kekonyolan pertama di episode 2 ini. Zakuza apa bocil nih si Makio ini? Di keesokan paginya, seperti kebiasaan anak sekolah pada umumnya, Makio mencoba merapikan buku belajarnya tadi malam dan mempersiapkan buku mata pelajaran untuk hari itu. Namun gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba ayahnya datang menghampirinya dan mengajaknya, "Kapan-kapan kita makan malam ya, biar jadi kebiasaan baru seperti keluarga pada umumnya. Seperti ada makan malam bersama, makan pagi bersama." Sebab ayahnya Makio pernah berujar pada Kuroi di episode 1 sepeninggalan istrinya, yaitu ibu dari Makio dan Mikio yang sudah wafat. Sang ayah Sakaki Kiichi selalu berkata pada si sulung Makio bahwa tumbuhlah untuk menjadi kuat. Tapi kini ayahnya mulai sadar bahwa itu semua salah. Sebab sang istri selalu mendatangi di setiap mimpinya dan bertanya padanya, "Sayang, apa anak kita baik-baik saja?" Sebuah kalimat sederhana namun sangat dalam artinya. Itulah sebabnya sang ayah ngotot memasukkan Makio ke SMA, karena ia ingin melakukan sesuatu untuk anaknya tersebut, terutama si Makio ini yang terkenal badung dan overpower, namun lemah dalam berpikir. Sang ayah Sakaki Kiichi ingin mendidiknya bukan sebagai bos lagi, tetapi sebagai seorang ayah tentunya. Inilah flashback menarik yang memang sengaja gua taruh di episode 2 ini ya, sebagai dynamic story biar ceritanya semakin fill in aja. Kembali ke cerita nih, Sakaki Makio yang sedang sibuk berbenah buku pelajarannya hanya menganggap angin lalu ajakan makan malam tersebut. Makio pun bergegas ke sekolah dan cerita dimulai kembali. Kali ini Kuroi dan Kazuya, anak buah Makio, hanya bisa mengantarkan sekolah dari kejauhan agar identitas Yakuza Makio tidak terbongkar tentunya. Tidak ada lagi diantar pakai mobil sampai jarak terdekat ke sekolah. Kini Makio harus berjalan kaki seperti anak SMA pada umumnya dengan jarak 3 km. Makio pun memulai langkahnya ke sekolah santai. Di tengah jalan tergeletaklah sebuah majalah dewasa. Makio tentu tertarik untuk melihatnya, ibarat oasis di padang gurun, bukan? Namun ketika sedang asik membolak-balik halaman dengan kakinya, ia terkejut karena disapa teman kelasnya, yaitu Hikari Umemura,
seorang gadis SMA yang posisi duduknya bersebelahan dengannya di dalam kelas. Tentu Makio terkejut sambil menginjak-injak majalah itu. Umemura yang sambil berlari energik mengingatkan Makio jika ia nggak segera bergegas, nanti bisa telat tuh. Mereka pun akhirnya balapan lari tuh kayak bocah. Ternyata yang hampir telat banyak juga dari kelas lain. Selayaknya lomba maraton dengan finish gerbang sekolah yang dijaga guru olahraga super serem bernama Kikushima Sensei sambil membawa pedang kendo. Sampai saat waktu terakhir, akhirnya Makio dan Umemura gagal sepersekian detik sebelum gerbang ditutup. Mereka pun terlambat dan harus dihukum senam Agnes, yaitu senam kebugaran kayak zaman SD dulu. Sebelum masuk kelas, senam dulu ya. Yang pastinya, Makio blank gak tahu apa-apa tentang gerakannya. Ia pun mencoba meniru dengan instruksi Kikushima Sensei. Namun hasilnya hancur lebur dan gagal total, alias kacau balau. Dan hari itu, kelas dimulai. Namun kali ini, sang wali kelas 3A yaitu Minami Sensei memulainya dengan diskusi bahwa si ketua kelas 3A yang saat itu dipegang oleh Yamada akan digantikan dikarenakan Yamada akan pindah ke luar negeri bulan depan. Maka diadakanlah pemilihan ulang ketua kelas dadakan. Waktu diskusi sedang dimulai, di sana Sakura Koji dan Makio malah sibuk mengobrol hal yang gak penting pastinya. Sakura Koji menyampaikan unek-uneknya bahwa ia ingin memanggil Makio dengan sebutan Maki. Maki tadi. Maki? Sebab Sakura Koji memandang Makio sebagai siswa Badung yang pindah sekolah karena kebadungannya. Pemilihan ketua kelas pun dimulai. Yamada yang meminta seseorang sukarela untuk menggantikannya, namun tidak ada yang mau. Minami Sensei menjadi sedikit kesal karenanya. Ia berkata, "Bukankah kalian anggota geng 3A?" Sontak Makio terkejut mendengar kata geng. Minami Sensei kembali berkata, "Kalian akan kesulitan tanpa adanya ketua kelas, karena ketua kelas adalah kepala suku." Alhasil, si Makio menjadi membayangkan dirinya menjadi ketua geng 3A dan berimajinasi dengan pikirannya. Setelah imajinasinya selesai dengan indah, ia langsung tanpa basa-basi mengajukan diri menjadi ketua kelas dengan lantangnya. Emang gokil nih si Makio. 僕がやります。僕が A 組の長になります。 Makio ini sebenarnya lagi ngehalu, mimpin geng Zakuza, gambarannya ya seperti itu. Padahal nyatanya di lapangan, ketua kelas ya tugasnya itu mimpin diskusi di kelas lah, bersihin papan tulis, bacain berita kelas, dengerin keluhan kelas, dan yang terakhir nih, bersihin kandang kelinci. Iya, kandang kelinci. Zakuza disuruh bersihin kandang kelinci coba. Nah, kembali ke cerita lagi. Di sini, ketika Makio sedang bersihin kandang kelinci, dibantu Umemura, tiba-tiba Sakura Koji datang dan bilang, "Maki, kamu dipanggil wali kelas," ujarnya.
Makio pun segera bergegas menemui Minami Sensei selaku wali kelasnya. Di ruang guru, Makio kena semprot tuh omelan wali kelasnya karena ia tidak menulis unek-unek apapun di jurnal hariannya. Jurnal ini udah dibahas ya di episode 1, tepatnya di bagian ending gitu deh. Di video di atas ini diceritakan Minami Sensei ini baru pertama kali nih menjadi wali kelas. Jadi ya agak prosedural gitu. Dan ia juga merupakan putri dari sang kepala sekolah. Kembali ke cerita lagi nih. Kali ini Makio memimpin diskusi kelas untuk acara turnamen bola tahunan. Ia mewakili kelasnya dalam tim basket 3A bersama Umemura, Saki, Sakura Koji, dan Okumoto. Dan asal kalian tahu bahwa kelas 3A ini emang terkenal sebagai kelas yang tidak kompak. Alhasil, mereka selalu kalah dan tidak antusias dalam turnamen bola tahunan. Padahal, ini juga merupakan turnamen bola terakhir mereka sebelum mereka lulus sekolah. Makio berusaha membujuk tim basketnya untuk latihan bersama. Namun, memang begitulah jika mempunyai teman yang kurang kompak. Sedikit menyebalkan pastinya. Nah, latihan pun dimulai. Makio yang tidak tahu cara bermain basket mencoba berlatih passing dengan Sakura Koji. Namun apa yang dilakukan Makio? Ia malah meninju setiap bola yang dioper kepadanya. Badas sih badas, tapi nggak gitu juga kali tong. Tapi akhirnya si Makio ini bisa sedikit demi sedikit bermain passing. Sayangnya Okumoto yang dikenal pemalu kurang sinkron ketika diberi bola. Alhasil, ia pergi dari latihan tersebut dengan alasan bahwa ia tidak ingin menanggung malu nantinya ketika turnamen dimulai. Ia pun mengundurkan diri dari tim. Disinilah akhirnya latihan bubar, sebab Saki jadi ikutan betek dulu, dan hari itu sekolah pun berakhir. Dalam perjalanan pulang, Makio pun merenung dalam hatinya. Sebelumnya, ia selalu percaya diri bahwa ia sangat kuat. Geng pun percaya pada kekuatannya. Tapi akhir-akhir ini, ia ragu dengan dirinya sendiri. Malam hari pun tiba. Akhirnya setelah sekian lama keluarga Sakaki makan malam bersama di rumah. Sang ayah bertanya pada Makio, bagaimana sekolah hari ini? Makio pun tidak membahas apapun dalam makan malam itu, seperti ia menjadi ketua kelas ataupun turnamen bola basket. Makan malam pun berakhir, hampa tanpa rasa kekeluargaan. Dan Kuroi bertanya setelahnya pada Makio saat itu, mengapa ia tidak bercerita tentang kehidupan sekolahmu seperti bola basket, menjadi ketua kelas, dan lain-lain. Makio hanya menjawab, aku tidak pernah membahas hal receh seperti itu pada ayahku. Selalu semua yang aku bicarakan hanya tentang geng. Aku menghormati ayahku sebagai bos, tapi aku tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Dan Kuroi menanggapi dengan bijaksana jawaban Makio tersebut dengan kata, kami keluargamu juga. Kami adalah keluarga, menghormati bos dan mendukung tuan muda sebagai satu keluarga. Ketua kelas 3A dan bos geng ini, bagiku tidak ada bedanya, ungkap sangat mendalam dari Kuroi. Karena kata bijak si Kuroi ini nih, Makio sedikit mempunyai motivasi yang kemudian ia tulis di jurnal hariannya. Yang intinya, dari curhatan Makio di jurnalnya ini, aku akan menjadi ketua geng yang terbaik, Sensei. Jadi kalau kami menang bola basket besok, tolong percayakan posisi ketua kelas padaku. Tentunya dengan tulisan kanji yang berantakan ala Makio. Turnamen tahunan semakin dekat, dan Makio kini mencoba membujuk tim basketnya agar bersedia latihan lagi. Di tengah obrolannya dengan Saki dan Umemura, tiba-tiba datanglah si Kazuya, anak buah Makio. Entah dari mana ia masuk. Ia mengendap-endap,
Makio pun menghampirinya, dan ternyata si Kazuya membuatkan jersey untuk tim basket Makio. Namun datanglah Sakura Koji dengan mendadak, "Hei Maki!" Dan sontak, Makio mengelbow si Kazuya hingga terjengkang ke semak-semak. Alhasil, si Kazuya nggak terima, soalnya Makio dipanggil Maki sama si Sakura Koji. Sebab panggilan aslinya si Makio dari Kazuya itu Aniki alias kakaknya. Makio dengan bangga memamerkan jersey tersebut. Akhirnya tim basketnya kembali bersemangat untuk latihan kembali. Mereka akhirnya berlatih bersama, tetapi minus si Okumoto yang tidak ingin ikut latihan karena tidak ingin malu nantinya. Tanpa disadari, datanglah sang kepala sekolah yang ikut nimbrung latihan. Disusul Minami Sensei yang juga berupaya bergabung latihan basket untuk menyemangati mereka. Hari turnamen bola tahunan pun tiba. Pagi harinya, Makio menyempatkan diri untuk meletakkan jersey di meja Okumoto agar jika Okumoto berubah pikiran, ia tinggal bergabung saja. Dan turnamen pun dimulai dari cabang tenis. Pemain 3A malah mesum tuh lihat rekannya pakai rok mini. Dilanjutkan ke cabang sepak bola. 3A kalah telak dengan skor gila-gilaan, namun mereka tetap bangga tanpa menyesal sedikit pun. Lanjut ke cabang tenis meja. Pemain 3A cuma gayanya doang yang oke, tapi meleset terus nangkisnya. Kini berpindah ke bola voli. Isinya si Hoshino CS dan geng cewek gibah. Hasilnya tentu porak-poranda. Namun harapan terakhir menyisakan tim basket 3A yang ajaibnya mereka menang terus hingga sampai ke babak final. Okumoto yang mengetahui berita tersebut menjadi tidak enak badan dan pergi ke UKS. Di sana malah datang Makio dan Sakura Koji karena kaki Makio terkilir dalam pertandingan. Hebatnya lagi, Mizushima Sensei mengobatinya dengan sekali tekuk. Singkat cerita, Okumoto menyesal mengabaikan teman-temannya dan memutuskan untuk bergabung kembali dalam tim. Akhirnya, skuad tim basket 3A kembali berlima lagi di laga final. Semangat mereka bergejolak. Pertandingan pun berlangsung sengit, namun konyol, dengan ending memalukan, yaitu celana Makio melorot ketika ia mencetak poin kemenangan di detik terakhir dengan tembakan 3-poinnya. Dan ini untuk pertama kalinya kelas mereka meraih juara melawan kelas dari Kikushima Sensei yang terkenal sebagai juara bertahan turnamen basket tahunan. Makio yang kegirangan dengan kemenangan itu mencoba merayakan dengan rekan satu timnya. Namun ia tidak sadar kalau cuma pakai sempak aja sekarang. Kini, Makio kembali mengukir kenangan indah di masa sekolahnya. Ia kembali dapat tertawa lepas sebagai manusia normal untuk yang kedua kalinya. Dan di keesokan harinya, pada momen sarapan pagi sebelum berangkat sekolah bersama ayahnya, untuk pertama kalinya Makio memberanikan diri bercerita tentang kehidupan sekolahnya dan kemenangan turnamen bola basket yang ia raih kepada ayahnya. Ayahnya pun kaget dan senang. Kini anaknya sudah mulai terbuka padanya sebagai seorang ayah dan anak. Dan cerita pun bersambung di episode 3 ya.